Makian, cacian terhadap kelompok yang tidak sependapat masih sangat sering kita temukan di laman-laman berita dan sosial media. Bahkan tidak jarang menjadi pertikaian. Label sesat, kafir, bid'ah seakan menjadi barang gratisan yang bisa diobral siapa saja. Konflik antar suku, antar kampung, antar pendukung ormas, tawuran antar pelajar kerap mewarnai pemberitaan media massa. Kerugian materi tidak terhitung lagi, bahkan korban jiwa kerap berjatuhan. Dan ironisnya, ini terjadi antara sesama muslim. Seringkali penyebabnya adalah hal-hal sepele. Mereka yang terlibat seringkali tidak paham persoalan hanya karena mengikuti dan membela arahan pimpinan, ulama, atau kelompoknya tanpa tahu inti permasalahan yang bisa jadi bukanlah masalah fundamental. Loyalitas bergeser menjadi loyalitas ormas, partai, kelompok, dan suku. Taklid buta, fanatisme sempit telah mengorbankan nilai kebenaran dan persatuan. Taklid bisa jadi penting pada satu sisi, tapi mengetahui kebenaran di sisi Allah dan Rasulnya haruslah menjadi yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Taklid berasal dari bahasa Arab qalada yang artinya menggantungkan sesuatu di leher. Para ulama memberi definisi, taklid adalah mengikuti suatu mazhab tanpa mengetahui dasar dalil, atau dalam ungkapan yang lain mengikuti suatu perkataan, perbuatan tanpa mengetahui dalil yang dijadikan dasar. Tradisi taklid dalam sejarah umat Islam mulai berkembang pada akhir abad ke-4 Hijriah setelah generasi imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di antara penyebab berkembangnya taklid adalah karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap ulama pada masa itu. Karena kecenderungan sebagian ulama untuk mendekati penguasa dan mengabdi pada kepentingan penguasa dan kelompoknya, maka kewibawaan ulama pun luntur. Akhirnya, umat mengabaikan mereka. Umat lebih memilih untuk mengembalikan persoalan-persoalan fikih pada pendapat para imam mazhab yang 4, daripada mengikuti ijtihad ulama masa itu yang cenderung banyak intervensi kepentingan dunia sehingga kebenaran menjadi kabur. Bahkan ada ulama yang menfatwakan wajib untuk mengikuti salah satu mazhab yang 4. Para ulama juga membagi taklid dalam dua hal. Pertama, taklid dalam pokok agama. Urusan pokok agama seperti yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau pengetahuan tentang Allah, prinsip-prinsip akidah, adalah hal ini tidak boleh mengikuti taklid. Karena pengetahuan terhadap Allah harus datang dari hati dan keyakinan. Keyakinan terhadap prinsip-prinsip akidah tidak boleh bersandar kepada individu lain. Artinya, tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Hal-hal ini bersifat sangat mendasar. Mengenal dan mengetahui agama Islam sejatinya tidaklah sulit bagi siapapun. Kedua, taklid dalam masalah-masalah fikih dan cabang. Taklid dalam masalah ini tetap tidak diperbolehkan. Taklid seakan-akan menjadikan orang yang diikuti pemberi syariat baru. Orang yang taklid buta terhadap seorang imam atau tokoh akan rentan menyimpang dan tersesatkan. Karena tidak ada manusia yang dijamin kebenaran perkataan dan perbuatannya 100% kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 31. Berbeda dengan taklid, ittiba adalah mengikuti dengan dasar atau dalil yang benar, sehingga orang yang ittiba paham betul kalau yang dia ikuti ada dasar atau dalil yang benar. Yang diikuti adalah hukum yang Allah tetapkan, bukan hawa nafsu orang yang diikuti. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 3.
Bermahzab atau mengikuti pendapat seorang imam tidak serta-merta disebut taklid. Jika mengikutinya dengan ilmu, maka ini adalah ittiba. Jika tanpa ilmu, maka taklid. Walaupun sama-sama mengikuti, jelas ada perbedaan mendasar antara taklid dan ittiba. Taklid dilarang, ittiba dianjurkan. Karena taklid itu buta, sementara ittiba itu melihat. Taklid buta terhadap pemimpin dan pemuka agama menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesesatan dan penyimpangan umat terdahulu. Bahkan ketika pendeta dan rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka juga mengikutinya. Para imam mazhab fikih yang keempat dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan untuk tidak mengikuti semua yang mereka katakan. Imam Abu Hanifah mengatakan, inilah pendapatku, inilah yang terbaik menurutku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, maka kami akan menerimanya. Sementara Imam Syafi'i berujar, jika kalian mendapatkan hadis sahih yang berbeda dengan pendapatku, maka lempar saja pendapatku itu. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan, jangan bertaklid kepadaku, tidak juga kepada Imam Syafi'i, Imam Malik atau Imam Thawri. Belajarlah sebagaimana kami belajar. Meskipun demikian, sebagian ulama seperti Ibnu Abdil Bar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Shinkiti berpendapat, taklid diperbolehkan dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat, seperti keadaan di mana ketika seseorang harus segera melakukan suatu ibadah sementara dia tidak mengetahui dalilnya. Meskipun begitu, pada dasarnya seseorang tetap dituntut untuk sadar dan tahu terhadap apapun yang dia lakukan, apalagi dalam hal ibadah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Lihatlah bagaimana sesatnya kaum Nabi Nuh karena ikut-ikutan menyembah arca-arca yang dibuat oleh nenek moyang mereka, yang mereka sendiri tidak mengerti untuk apa sebenarnya arca-arca itu dibuat oleh nenek moyang mereka. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr adalah nama-nama arca yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Tadinya itu adalah nama-nama orang soleh di kalangan mereka. Ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, setan membujuk mereka agar membuat arca sebagai monumen untuk mengenang mereka. Generasi pun berganti, mereka tidak mengerti untuk apa monumen-monumen tersebut. Mereka pun menyembahnya. Generasi yang datang selanjutnya mengikuti begitu saja tanpa mempertanyakan sebab dan alasannya. Itulah taklid buta. Sikap taklid mereka ini diperparah oleh perilaku rahib dan pendeta mereka yang menyimpang, yang menyelewengkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Yang haram menjadi halal, sementara yang halal menjadi haram. Yang benar dipropagandakan menjadi batil, sebaliknya yang batil dipoles sehingga tampak seperti benar. Mereka permainkan ayat-ayat Allah sesuai dengan bayaran dan keuntungan duniawi yang mereka dapatkan. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Taklid buta sangat menjerumuskan. Taklid buta akan menimbulkan fanatisme yang berlebihan. Jika ini yang terjadi, maka tidak ada lagi penghargaan terhadap pendapat orang lain. Yang penting adalah kata imamku, kata kiaiku, kata ulamaku. Yang benar adalah mazhabku, kelompokku, dan partaiku. Tak peduli lagi salah atau benar. Tidak jarang hal seperti ini menimbulkan gesekan dan konflik dengan pihak lain. Dan tidak jarang berakhir dengan kerugian materi, bahkan nyawa.
Jika sudah seperti ini, maka yang terjadi adalah perpecahan. Perbedaan tidak lagi membawa rahmat, tapi membawa laknat. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 105. Taklid buta akan menyuburkan kecenderungan untuk pasrah. Ijtihad yang merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada akan menjadi lesu. Produktivitas intelektual turun, kreativitas mati suri, inovasi terhambat, umat menjadi tidak kritis. Jika ini yang menimpa mayoritas umat Islam, maka dalam bidang apapun akan selalu ketinggalan. Hanya membebek orang yang dianggap lebih superior. Umat yang seperti ini akan menggoda penguasa ataupun pemuka agama untuk melakukan penyimpangan. Membolehkan begitu saja taklid buta sama saja dengan melanggengkan inferioritas, rendah diri, tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Jika ini yang terjadi pada pribadi umat dan bangsa, maka umat dan bangsa ini tidak pernah jadi pemain, tidak akan jadi penentu, hanya akan jadi mainan, hanya menjadi buih di lautan. Akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa lain akan memperebutkan kalian, seperti orang makan yang berebut di hidangannya. Kemudian ada yang bertanya, apakah jumlah kami sedikit waktu itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak, hanya saja seperti buih di lautan. Kewibawaan kalian juga akan luntur di hadapan lawan-lawan kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Pelaku taklid buta juga akan cenderung mengkultuskan atau menganggap suci orang yang diikuti, dan akan memperlakukan dan memuji secara berlebihan, menganggap suci apapun yang berhubungan dengan orang tersebut. Padahal Rasulullah SAW yang merupakan manusia terpilih melarang untuk memuji diri beliau secara berlebihan. Rasulullah bersabda, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku seperti yang dilakukan terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Pujian berlebihan bisa dalam bentuk memuji dengan sifat-sifat yang hanya berhak untuk Allah, atau memuji dengan hal-hal yang mengada-ada dan bohong. Untuk menghindarkan umat dari bahaya taklid, diperlukan pencerahan dari ulama dan umara. Mereka haruslah sadar akan tanggung jawab mereka untuk membimbing dan melayani umat. Jangan sampai terbuai dengan godaan-godaan jabatan dan kedudukan. Bahkan yang lebih berbahaya adalah posisi strategis tersebut justru dimanfaatkan untuk meraup keuntungan duniawi sesaat. Umat dan rakyat dibiarkan bodoh atau bahkan sengaja dibuat bodoh. Kritik dan saran dibungkam, dianggap melecehkan. Nasihat dianggap merongrong kekuasaan. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na rasula bara'ana fa'adalluna as-sabila. Islam sangat memperhatikan persatuan. Banyak sekali amal ibadah yang hanya dapat dilaksanakan secara berjamaah. Akan tetapi tanggung jawab di hadapan Allah tetap kembali kepada individu. Orang yang melakukan kesalahan dengan alasan mengikuti pemimpin yang salah tidak dapat menjadi pembelaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar terhindar dari taklid buta dibutuhkan umat yang kritis, sehingga apa yang menimpa kaum Fir'aun tidak terjadi pada umat ini. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Al-Quran, Surah Az-Zukhruf ayat 54. Bukan Fir'aun saja yang dipersalahkan, kaumnya juga disebut Allah dengan sebutan fasik, karena mereka taklid buta terhadap argumentasi Fir'aun. Maka umat yang tidak kritis, yang tidak mendayagunakan akal pemberian Allah, akan cenderung tidak kritis juga terhadap argumentasi penguasa zalim yang selalu mencari pembenaran untuk kezalimannya, mengikuti ulama-ulama yang takut menyuarakan kebenaran, ulama yang menjual ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Allah telah meluaskan loyalitas dan identitas manusia, yaitu Islam. Tidak ada lagi sekat suku bangsa, bahasa, ras, apalagi sekat mazhab, partai, dan kelompok.
Sahabat Nabi juga terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada Suhaib dari Romawi, Salman dari Persia, Bilal dari Ethiopia. Mereka semua bersatu dalam satu identitas, yaitu Islam. Taklid buta dan fanatisme sempit sama saja dengan menyempitkan apa yang telah Allah lapangkan. Perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan, apalagi dalam masalah-masalah fikih dan cabang agama. Para ulama terdahulu telah mengajarkan kita bagaimana berbeda tapi tetap bersaudara, berbeda tapi tetap menghargai. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala menceritakan, suatu ketika Imam Syafi'i berdialog dengan Imam Yunus As-Hanafi. Beberapa waktu kemudian mereka bertemu lagi. Imam Syafi'i memegang tangan Imam Yunus As-Hanafi dan berkata, "Kita tetaplah saudara meskipun berbeda pendapat dalam beberapa hal." Imam Ahmad bin Hanbal sering sekali mendoakan Imam Syafi'i meskipun banyak berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Sampai-sampai putranya bertanya, orang seperti apa Imam Syafi'i ini? Sampai-sampai ayah seringkali mendoakannya. Imam Ahmad mengatakan, ia bagaikan matahari bagi dunia, obat bagi manusia. Apa ada yang bisa menggantikan dua hal ini? Subhanallah, adab seperti inilah yang kita rindukan ketika terjadi perbedaan pendapat antara kita. Subhanallah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orientasi pada kebenaran akan menghindarkan orang dari taklid buta dan fanatisme berlebihan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpesan, jangan engkau jadikan seseorang sebagai tolak ukur kebenaran, tapi kenalilah kebenaran itu dan engkau akan tahu siapa saja orang-orangnya. Dengan berorientasi pada kebenaran, orang akan lebih lapang dada menerima pendapat orang lain, akan menjaga adab dalam dialog dan perdebatan. Dialog dan debat adalah sarana menguji argumentasi. Yang dikritik adalah dalil, bukan pribadi, bukan bentuk fisik, atau hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pokok masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita agar tidak menghina atau menganggap rendah sesama muslim. Dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa' ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Perdebatan atau dialog ditujukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk menyakiti apalagi menjatuhkan. Meskipun berbeda, namun tidak mengurangi penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Begitulah seharusnya yang terjadi di negeri kita tercinta, Indonesia. Karena itulah ajaran paling manis yang diberikan agama kita, agama Islam. Konflik tak berujung yang terjadi di dunia Arab menjadi pelajaran berharga bagi kita akan mahalnya harga yang harus dibayar oleh taklid buta dan fanatisme berlebihan. Ribuan nyawa melayang, kerugian harta benda tak terkira, belum lagi keadaan yang tidak menentu, yang tidak tahu sampai kapan. Konflik antar suku sesama anak bangsa Indonesia diantaranya juga merupakan buah dari fanatisme yang buta. Tentu kita tidak ingin lagi mengulang sejarah kelam tersebut. Bentrok antar ormas, perkelahian antar kampung, bahkan tawuran antar pelajar merupakan buah dari pola pikir dan bertindak yang latah dan ikut-ikutan. Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 159.
Allah telah menetapkan standar untuk menentukan kualitas manusia. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bukan karena suku bangsa, bukan karena warna kulit, bukan karena ormas, bukan karena partai, bukan karena kelompok, tapi takwalah yang akan memuliakan manusia. Rasulullah bersabda, bukan dari golongan kami orang yang mengajak pada fanatisme, bukan dari golongan kami orang yang berjuang karena fanatisme, bukan dari golongan kami orang yang mati karena fanatisme. Hadis riwayat Abu Daud. Alangkah naifnya bila Allah telah memerintahkan kita belajar, kemudian kita malah menyerahkan masa depan akhirat kita dengan taklid buta terhadap seseorang. Padahal sejatinya surga adalah milik Allah dan Allah Maha Hakim yang menentukan letak hidup kekal kita nantinya. Insya Allah. Pemirsa Khazanah, semoga episode taklid menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa belajar dan mencari kebenaran. Semoga setiap upaya kita untuk mengikuti kebenaran dicatat oleh Allah sebagai investasi kebaikan kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.